warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Hoirina Hoir. Hai guys, gimana kabarnya? Pasti baik-baik semuanya. Gimana? Liburannya menyenangkan? Pasti menyenangkan. Video kali ini aku peruntukan buat teman-teman yang baru aja lulus SMA yang mau lanjut ke perguruan tinggi. Video ini aku bikin karena aku terinspirasi ketika aku kemarin perjalanan dari Gresik ke Malang. Aku bertemu dengan seseorang yang ingin ke Kota Malang. Dia mau ikut tes masuk perguruan tinggi di Kota Malang, seperti itu. Sebelum kita lanjut ke tema kita kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel aku biar aku semangat bikin videonya. Oke teman-teman, langsung saja. Tema yang aku ambil kali ini adalah kejar IPK tinggi atau fokus organisasi. Oke teman-teman, sedikit cerita ya. Ada sih beberapa tipe mahasiswa. Ada banyak sih tipe mahasiswa. Yang pertama, ada tipe mahasiswa yang fokus kuliah saja, ngerjain tugas, kemudian belajar buat ujian, kemudian ngejar IPK tinggi kayak gitu. Terus ada juga mahasiswa yang fokus organisasi, kemudian kepanitiaan, UKM dan lain sebagainya, sehingga dia lupa akan tugasnya, lupa akan prioritasnya sebagai seorang mahasiswa kayak gitu. Terus ada juga nih mahasiswa yang cuma kerjanya asik-asikan aja. Langsung saja, kenapa sih mahasiswa baru di awal semester bakal kaget banget sih? Kalian pasti kaget banget gimana segala kegiatan yang ada di perkuliahan kayak gitu. Ataupun malah bingung mau fokus ngerjain apa. Jadi ada sih dua pendapat mengenai perkuliahan kayak gitu. Yang pertama, kuliah itu beda sama SMA. Jadi jangan dibuat belajar aja. Organisasi itu penting. Organisasi itu nanti akan menentukan kalian di dunia kerja kayak gitu. Terus ada juga pendapat, organisasi bikin sibuk, bikin lupa kuliah, bikin lupa ngerjain tugas, kuliah jadi amburadul, akhirnya gak lulus kayak gitu. Kuliah jadi berantakan. Namanya kan juga kuliah. Kalau kuliah ya fokusnya belajar kayak gitu. Terus bagi kalian pasti bingung tentang apa sih kegiatan-kegiatan semuanya yang ada di perkuliahan kayak gitu. Bagi yang udah kuliah pastinya udah tahu tipe-tipe mahasiswa yang aku utarakan tadi. Ini pasti teman-teman semua juga bingung yang baru lulus SMA maupun SMK yang akan masuk ke perguruan tinggi. Tadi aku bilang apa aja sih? Tadi bilang IPK kayak gitu, UKM, organisasi. Kalian pasti bingung. Aku akan sedikit menjelaskan apa sih yang aku omongin tadi. Yang pertama, IPK. IPK itu adalah indeks prestasi kumulatif. Lah, ini adalah tolak ukur atau kalau dulu istilahnya ranking lah, nilai kalian ketika kalian kuliah dan menempuh mata kuliah seperti itu. Biasanya IPK ini rentang antara 0,00 sampai 4,00 ataupun biasanya dilambangkan juga, bisa dilambangkan juga nilainya sampai A sampai E, dari E sampai A kayak gitu. Terus organisasi itu adalah perkumpulan seseorang atau wadah yang memiliki tujuan tertentu. Organisasi ini ada dua, ada yang intrakampus dan ekstrakampus kayak gitu. Terus UKM. Lah UKM ini adalah unit kegiatan mahasiswa. UKM ini juga termasuk dalam organisasi. UKM ini biasanya sedikit sama halnya dengan ekstrakurikuler kayak gitu. Langsung saja, tadi kan tema yang kita ambil kan
kejar IPK tinggi ataupun apa tadi, ikut organisasi ya, fokus organisasi. Oke, langsung saja ada beberapa pandangan nih. Yang pertama, benarkah ikut organisasi dan kepanitiaan menyita waktu? Gimana jawabannya kalian? Kalau aku sih jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kadang mahasiswa sih kayak gini, nggak mikir panjang, dia ikut aja kepanitiaan ini, kemudian lupa kayak gitu. Terus kalau bisa tidak, ya bisa tidak juga tidak menyita waktu, karena ada mahasiswa yang bisa menyesuaikan waktunya antara perkuliahan dengan waktu di kepanitiaan seperti itu. Terus yang kedua, sebetulnya penting mana sih fokus akademis ataupun kepanitiaan? Apa? Jawabannya apa ya, penting mana ya? Jawabannya tergantung dari prioritas kalian. Aku sedikit cerita ya. Kalau kalian tujuannya kuliah itu contoh kalau ingin S2 di luar negeri atau di kampus ternama di Indonesia kayak gitu, kalian juga harus fokus akademis. Karena kampus-kampus tujuan kalian S2 nanti itu juga akan mempertimbangkan IPK kalian, indeks prestasi sampai keceplosan, indeks prestasi kumulatif kalian. Biasanya sih rentang di atas 3,00, tapi biasanya banyak kampus-kampus ternama itu yang biasanya targetnya malah 3,7 seperti itu. Terus ada juga sih ikut kepanitiaan dan organisasi itu juga penting. Karena apa? Karena kepanitiaan dan organisasi itu bisa melancarkan komunikasi kita. Contoh, ketika semuanya kita lulus dari SMA, kita kurang dalam komunikasi, kemudian ketika kita ikut organisasi, kita jadi pandai untuk berkomunikasi, pandai untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Kemudian juga dapat membangun networking. Kemudian bab selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kesalahan mahasiswa yang ikut organisasi kayak gitu. Kenapa sih di perguruan tinggi itu ada kegiatan-kegiatan yang menyita waktu, padahal belajar itu adalah prioritas utama? Karena di perguruan tinggi menurut undang-undang RI nomor 12 tahun 2002, dia menjelaskan bahwasannya sebuah perguruan tinggi itu harus menerapkan yang namanya pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat, atau bisa juga biasanya disebut dengan Tridharma perguruan tinggi kayak gitu. Hal itulah yang menjadi landasan buat adanya acara atau segudang organisasi yang ada di kampus-kampus di Indonesia kayak gitu. Kegiatan itu pastilah menyita waktu seperti itu. Tapi bagaimana caranya sih kita sebagai mahasiswa memanage waktu yang ada supaya keduanya bisa balance seperti itu. Tapi kesalahan mahasiswa adalah kurang balance dalam memanage waktu. Makanya mereka dia asik dalam organisasi ini, kemudian asik dalam organisasi ini, ikut kegiatan ini, kepanitiaan ini dan lain sebagainya. Akhirnya mereka lupa mengerjakan tugas, bolos kuliah dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi organisasi itu juga penting sebagai wadah tadi menyalurkan minat dan bakat kalian. Aku ada sedikit tips nih, tips buat kalian untuk memilih organisasi yang baik. Yang pertama nih, diinget-inget ya. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Jadi sebuah organisasi itu dia harus punya visi dan misi yang jelas. Kalian harus melihat visi dan misi yang jelas yang sesuai dengan tujuan organisasi yang
menurut kalian itu baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Kita lihat sumber daya manusianya jelas atau tidak, kayak gitu. Siapa yang mendukung acara tersebut, kemudian siapa saja orangnya, bagaimana bentuk kegiatannya dan lain sebagainya. Kalian harus istilahnya kalian juga harus mengerti apa sih yang harus kalian lakukan tersebut. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga ini penempatan anggota sesuai dengan minat bakat. Jadi ketika seumpamanya ada kepanitiaan seperti itu, sesi-sesinya ke dalam kepanitiaan itu harus sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Ataupun ketika kalian ingin belajar tentang jadi kepanitiaan ini sebagai semuanya sekretaris atau sebagai sesi dekorasi, itu sesuai dengan keinginan kalian, seperti itu. Kesimpulannya sih, kita ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya lebih baik mana sih, ikut organisasi atau kejar IPK tinggi? Gimana menurut kalian setelah aku ceritain tadi? Kalau kalian tanya sama aku balik, aku jawabnya sama-sama penting, karena keduanya seperti simbiosis mutualisme, kayak gitu. Oke teman-teman, kalau kalian ingin aku bikin tips bagaimana caranya buat buat menyeimbangkan membalanskan, aku bingung nih mau bahasanya apa, tips buat agar bisa dapat IPK tinggi juga aktif organisasi. Nanti aku akan kasih tips kepada kalian. Kalau kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau banyak yang tulis di kolom komentar, aku akan bikin itu. Oke, guys, good luck for that. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Semangat, terus semangat berkarya juga. Jadilah generasi muda yang menginspirasi. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.